Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bilal Abdul Khalik. Jadi pada kali ini, pernahkah kalian mendengar tentang istilah literasi digital? Literasi digital seringkali terdengar sangat rumit, tentunya padahal maknanya sangat dekat dengan kehidupan kita. Apa itu literasi digital? Singkatnya, literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, komunikasi, jaringan, untuk mencari, mengevaluasi, menggunakan dan membuat informasi secara cerdas dan bertanggung jawab. Ini bukan hanya soal browsing atau posting, tetapi soal bagaimana kita menjadi warga yang cerdas, aman dalam ekosistem digital. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah belajar dan mencari informasi. Bayangkan kita mendapat tugas kuliah yang sangat begitu banyak dan akses untuk media kita untuk mencari tahu hal tersebut sangatlah sedikit. Misalkan seperti hanya buku-buku di perpustakaan kampus, dan itu juga pasti mengantri dengan yang lain. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan informasi dari website atau jurnal-jurnal yang lainnya. Nah, dalam mencari jurnal dalam website itu juga tentunya diperlukan skill atau bahasa komunikasi dan interaksi sosial, seperti kita mencari tahu sumber dari mana, apakah valid atau tidak, dan bagaimana kita menyikapi dengan hal tersebut. Contoh 2, berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Literasi digital membantu kita dalam menetiket etika di internet. Kita tahu kapan harus menggunakan fitur privasi, bagaimana bersikap sopan dalam grup chat profesional, dan yang paling penting, bagaimana menjaga keamanan data pribadi agar tidak dibobol atau terkena penipuan atau phishing. Nah, juga studi kasus nih. Sayangnya, tanpa literasi digital yang memadai, kita bisa terjebak dalam masalah. Mari kita lihat studi kasus digital berikut. Contoh nih, seorang mahasiswa menerima pesan berantai yang mengklaim bencana alam sedang terjadi di kota besar. Tanpa berpikir panjang, ia langsung membagikannya ke berbagai grup atau berbagai media sosial media. Apa yang terjadi? Pesan itu ternyata hanya hoax. Akibatnya, kepanikan sosial, banyak yang tertipu. Nah, ini juga makanya kita perlu etika digital, karena kita harus memastikan sumbernya akurat. Dan yang paling penting, apakah itu benar-benar terjadi atau tidak. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ketidakmampuan memverifikasi informasi bisa berdampak luas seperti halnya tadi. Kemudian, solusi dan langkah konkret mahasiswa adalah kita menggunakan prinsip 3S. Sumber, yaitu siapa yang bilang, kemudian simetri. Media lainnya apakah memberitakan juga, kemudian yang ketiga yaitu semantik. Apakah bahasanya provokatif atau objektif. Nah, ketiga hal ini sangat penting untuk kita dalam menjelajah jaring sosial dan membagikan informasi. Literasi digital bukan hanya keterampilan tambahan, melainkan fondasi bagi kita untuk memahami, untuk menjadi warga negara modern yang adaptif, kritis, dan beretika di era digital. Mari bersama-sama kita menjadi agen perubahan digital yang positif untuk masa depan. Terima kasih semuanya.